Baik, selamat malam. Nama saya Marcel Manyaru dari kelompok B8 dengan NIM G00248084. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai Tractus digestivus superior atau sistem saluran pencernaan manusia yang bagian superior. Nah, ini terdiri dari apa? Nah, ini Tractus digestivus superior terdiri awalnya dari cavum oris, faring, orofaring, esophagus, gaster, dan terakhir di duodenum. Oke, yang pertama ada cavum oris. Ini bagian mulut di mana makanan pertama kali masuk ke dalam. Lanjutnya adalah faring, dari mulut dia akan lanjut ke faring, dan faring ini dibagi jadi 3 bagian: nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, setelah dari faring dia akan lanjut ke esophagus. Nah, di esophagus ini ada keunikan, yaitu dia berbentuknya selang tapi dia punya penyempitan. Penyempitan disebut apa? Disebut sebagai angustia. Dan angustia di sini ada 3. Angustia superior, angustia media, dan angustia inferior. Nah, angustia superior itu setinggi vertebra cervicalis 6. Ini ada apa namanya? Penyempitan ini ada pada permulaan esophagus. Yang kedua ada angustia media. Angustia media ini setinggi vertebra thoracalis 5. Nah, bisa ada penyempitan seperti ini karena ada pendesakan bronchus primarius sinister. Lalu yang angustia yang ketiga ada angustia inferior. Angustia inferior ini setinggi vertebra thoracalis 10, yaitu pada hiatus esophagus. Nah, gastroesophageal junction atau muara esophagus di ventriculus karena adanya musculus sphincter cardiaci. Lanjut, yaitu gaster. Nah, gaster ini adalah lambung. Lambung di dalam tubuh manusia dibagi menjadi 4 bagian. Pertama ada pars cardia, tempat muara esophagus di ventriculus. Jadi ini adalah tempat esophagus pertama kali nempel ke gaster. Tempat terakhir esophagus itu namanya pars cardia. Lalu yang kedua ada fundus ventriculi. Fundus ventriculi itu adalah bagian yang menonjol ke kranial sebelah kiri ostium cardiacum. Jadi yang bagian menonjol atasnya dulu, yang terusnya fundus. Lalu ada corpus ventriculi. Jadi corpus itu badan ya. Bagian dari tempat muara esophagus sampai tempat raudal. Merupakan bagian terbesar ventriculi. Jadi terlihat memang ya bagian paling besar. Lalu ada pars pyloricum, bagian paling terakhir ya, terdiri atas antrum pyloricum dan canalis pyloricum dan tempat akhir ventriculus. Lanjut. Nah, gaster ini punya ciri khas. Ciri khasnya itulah strukturnya. Nah, strukturnya apa? Dia tuh punya curvatura mayor dan curvatura minor. Jadi curvatura mayor tuh bagian yang lebih luarnya itu yang lebih besar, jadi kan bengkokan. Tuh, itu namanya curvatura mayor. Dan curvatura mayor ini menjadi tempat pelekatan ligamen gastrolienalis dan omentum maius. Lalu yang kedua ada curvatura minor, itu yang lekuan tapi yang lebih dalam, yang lebih kecil. Jadi kan bentuknya gini, besar. Nah, yang ini maius, ini minus. Ya, bisa minus, bisa minor ya. Ini curvatura minor itu menjadi tempat pelekatan omentum minus. Lalu ada incisura cardialis, sudut yang dibentuk ketika esophagus masuk ke ventriculus. Jadi coba teman-teman lihat, ada esophagus nempel tek. Nah, itu kalau di layar namanya cardial notch. Itu adalah tempat incisura cardialis, jadi lekuan. Namanya incisura. Nah, ini sudut yang dibentuk ketika esophagus masuk ke ventriculus. Lalu lekuan yang kedua adalah incisura angularis, lekuan pada curvatura minor. Jadi kalau teman-teman lihat curvatura minor itu kan lurus, tiba-tiba ada lekuan set gitu ya. Nah, di tengah-tengah sini ada kayak seperti L kebaliknya gitu ya. Sudutnya itu yang difokuskan menjadi incisura angularis. Nah, dinding gaster ini juga punya dinding lapisan dari yang paling dalam sampai paling luar. Nah, yang paling dalam itu ada tunica serosa. Tunica serosa itu peritoneum visceral gaster, berefleksi menjadi omentum minus dan omentum maius. Omentum minus ke arah hepar dan omentum maius ke arah kolon, ilium, dan diafragma. Lalu ada tunica muscularis dari luar ke dalam,
Dari luar dalam itu ada stratum longitudinum, pada regio pylorus menebal menjadi ligamento pyloricum, ada stratum circularum pada daerah duodenopyloricae menjadi sangat tebal membentuk M sphincter pyloricus. Lalu ada stratum oblik pada daerah curvature minor membentuk canalis gastricus Waldeyer. Kanalis ini menghubungkan pars cardiaca dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Ini terjadi secara reflektoris pada waktu minum saat ventrikulus kosong, sehingga pada orang-orang yang mencoba bunuh diri dengan menelan zat beracun biasanya mengalami kerusakan pada kanalis gastricus. Lalu ada tunica submucosa dan juga tunica mucosa. Nah, lanjut adalah tractus digestivus superior yang duodenum. Nah, duodenum ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada superior duodeni, itu vertebra thoracalis 12 sampai vertebra lumbalis 1. Lalu ada pars descendens duodeni, itu vertebra lumbalis 1 sampai vertebra lumbalis 3. Ada pars inferior duodeni, itu vertebra lumbalis 3. Dan adalah pars ascendens duodeni, vertebra lumbalis 3 sampai 2. Jadi dia naik ke atas, gimana balik. Nah, pada duodenum itu bermuara ada 3. Ada ductus pancreaticus accessorius Santorini, ada ductus pancreaticus Quercuni, dan ductus choledocus. Tiga-tiganya ini semuanya bermuara pada duodenum pars descendens. Nah, ductus choledocus dan ductus pancreaticus sebelum bermuara akan bersatu membentuk ampula hepatopankreatiki yang kemudian bermuara di papilla duodenum mayor. Nah, pada daerah ampula ini terdapat musculus sphincter Oddi yang merupakan gabungan 3 muskul, yaitu musculus sphincter choledochi, musculus sphincter ampula vateri, dan musculus sphincter ductus pancreatiki. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tractus digestivus superior. Untuk yang inferior, ditunggu videonya. Terima kasih dan selamat malam.